Halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Kembali lagi di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai aerodinamika. Namun kali ini adalah suatu mobil yang sangat-sangat istimewa, suatu mobil yang sangat-sangat keren. Dan ini adalah versi terakhirnya sebelum dia digantikan. Ya, ini adalah sebuah Lamborghini, sebuah brand Italia yang sangat ikonik selain Ferrari. Dan ini adalah sebuah Lamborghini yang sangat istimewa, Huracan STO, atau kepanjangannya STO itu adalah Super Trofeo Omologata. Ya, ini pembahasannya mengenai Huracan ini. STO, Super Trofeo Omologata, dibacanya Omologata ya, bukan Omologato, karena ada beberapa reviewer yang membaca seperti itu. Yang benar adalah Super Trofeo Omologata. Ini adalah sebuah mobil yang dibangun oleh Lamborghini berbasiskan dari Lamborghini Huracan yang sudah muncul dari tahun 2014 dan sampai 2019, dan di tahun 2019 sampai sekarang ini mereka tetap melanjutkan, tetapi akan diakhiri dengan Lamborghini terakhir mereka, yaitu Lamborghini Huracan Tecnica. Ini adalah salah satu model Lamborghini Huracan, yaitu Huracan STO, yang dibangun dari mobil balap mereka, yaitu Super Trofeo. Dan ini adalah Lamborghini Huracan yang sangat-sangat agresif dan sangat-sangat mendekati dengan konsep yang mereka dekatkan, yaitu dari event balapan Super Trofeo. Ini adalah mobilnya. Dan Omologata itu adalah lebih ke arah homologasi dalam bahasa Italia. Itu adalah artinya homologasi, dan artinya adalah homologasi untuk mobil balap Huracan yang mendekati ke acara event balap Super Trofeo. Dan ini adalah mobil yang versi track ready, yang lebih brutal dan lebih liar, karena Lamborghini itu adalah brand Italia yang mengusung keliaran, dalam tanda kutip keliaran, dibanding Ferrari. Dan dia lebih ikonik dan lebih eye catching di jalanan. Dan ini adalah mobilnya. Ya, sebelum masuk ke mobilnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai spesifikasi dari mobil ini. Lamborghini Huracan STO, dia bersharingkan mesin dengan Audi R8, Audi R8 yang sudah gue pernah bahas di beberapa waktu lalu, di video-video lalu. Yaitu dia menggunakan mesin V10 dengan mesin 5200 cc, dengan konfigurasi mesin yaitu mencapai V10 tersebut mencapai 90 derajat sudut kemiringannya. Karena mesin V itu kan bentuknya seperti ini ya. Mesin V itu kan dia ada dua banking seperti ini. Nah, dan seperti ini. Jadi dia ada dua bank sebelah kiri dan bank sebelah kanan, yang bentuk V tersebut mempunyai sudut kemiringan yaitu 90 derajat. Yang dimana tiap derajat tersebut di dalam mesin mobil itu sangat berpengaruh. Ada yang 90, ada yang juga 120. V itu dalam dua jenisnya, dan dia menggunakan V10 dengan konfigurasi 90 derajat sudut kemiringannya, 5200 cc, naturally aspirated, dan dia hanya berpenggerak rear wheel drive yang untuk Huracan STO ini. Jadi Huracan ini dia ada banyak jenisnya. Ada jenis Huracan biasa, ada yang Huracan Evo. Huracan Evo itu dia muncul dari tahun 2020, yang adalah faceliftnya dari Huracan pertama. Lalu ada Huracan Performante, lalu ada Huracan STO ini, Huracan ini STO, dan yang terakhir adalah Huracan Tecnica yang lebih soft, yang lebih lebih baik dan tanda kutip ya, namun mempunyai mesin yang sama dengan STO ini. Itu nanti akan gue bahas di lain waktu. Huracan Tecnica itu juga sangat menarik. Lalu di
penerus Huracan ini adalah Huracan Revuelto yang nanti akan gue bahas juga di lain waktu. Huracan STO ini dia mempunyai output tenaga horsepower yaitu di 640 HP dan torsi 565 Nm yang menggerakkan mobil ini ke rear wheel drive pure. Dan gearbox dia menggunakan dual clutch LDF, DCT LDF. LDF itu adalah Lamborghini Doppia Freezone. Lamborghini Doppia Freezone ini dia mungkin lebih mirip seperti kalau kalian tahu adalah Porsche PDK, Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Ya, ini juga sama. Jadi dia mempunyai transmisi khusus dari buatan Lamborghini, dual clutch LDF, dan dia mempunyai speed 7 gigi di gearbox tersebut. Dan top speed ini dia sangat brutal yaitu di 310 kph dan 0 sampai 100-nya berada di kisaran 3 detik dan 100 sampai ke 0-nya dia membutuhkan 30 meter yang artinya ini adalah braking ya atau pengereman. Jadi cukup singkat karena dia menggunakan CCB atau ceramic composite brake yang dia katanya mengadopsi dari teknologi dari F1 ya, walaupun Lamborghini tidak pernah turun di F1 namun dia konon katanya menggunakan teknologi tersebut, CCB carbon ceramic brake yang sangat mencengkram, daya cengkramnya sangat baik ketika mobil tersebut dipacu di track. Dan CCB itu dia lebih tahan panas dan semakin panas dia remnya akan semakin baik sistem pengeremannya. Seperti itu. Oke, ya inilah mobilnya. So, seperti biasa gue akan bahas Lamborghini Huracan STO ini ke dalam 2 part. Di part pertama ini akan gue bahas di bagian depan, perspektif depan dan sampingnya, ada pas saja di depan. Dan di part kedua di esok hari gue akan bahas mengenai bagian belakang dan detail dari mobil ini secara menyeluruh, berikut juga desain dan aerodinamikanya. Seperti itu. So, kita akan masuk ke pembahasan mengenai desain dan aerodinamika pada bagian depan Lamborghini Huracan STO. So, ya ini dia mobilnya guys dari Lamborghini Huracan STO. Ya, ini sebuah Lamborghini yang sangat brutal dan mengadopsi konsepnya dari mobil Super Trofeo mereka atau mobil balap. Dan ini adalah versi track ready-nya. Ya, ini adalah desain atau ciri khas desain language atau bahasa desain yang dipunyai oleh Lamborghini. Lamborghini ini berbeda dengan brand-brand Eropa lainnya yang dia juga sama seperti ciri khasnya sama dengan Ferrari. Desain tiap mobilnya dia mempunyai ciri khas masing-masing, yang dimana tipe model A, model B, dan model C tiap model dari Lamborghini dan Ferrari itu mempunyai desain sendiri masing-masing, namun mempunyai garis desain atau ciri khas desain yang sangat kentara, dan itu menjadikan mereka konsepnya sangat kuat. Jadi satu konsep tapi mempunyai desain yang sangat berbeda dengan brand Eropa lainnya dari Jerman, misalnya dari BMW, Audi, dan Porsche dan Mercedes, yang mereka mempunyai satu jenis konsep desain dan itu diaplikasikan ke tiap mobil. Namun kalau Lamborghini, Ferrari, dan lain-lain, dia mempunyai ciri khas desain yang tiap mobilnya beda-beda namun tetap satu konsep. Nah, ini adalah konsepnya dari Lamborghini Huracan STO. Ya, nanti kalau kita ketemukan di Lamborghini Revuelto lain-lain dan Huracan Tecnica ataupun Lamborghini lain-lain, bentuknya tidak seperti ini, namun tetap mengidentifikasi ini adalah sebuah Lamborghini. Lamborghini apa? Itu lebih lanjut pertanyaannya. So, ini dia pada bagian depan dari Lamborghini Huracan STO, yang di bagian depan sini dia sudah mempunyai kentara desain, yaitu dimana
dia mengadopsi konsepnya dari mobil balap yang terwujudkan yaitu di bagian air dam di bawah sini yang sangat besar bukaan udaranya. Jadi di sini, di sini, di sini, dan di bawah sini, dan di sini juga sekaligus dia merupakan area terbuka yang akan langsung masuk ke bagian radiator mesin mobil tersebut. Oh ya, kembali lagi, ini sama juga, bukan hanya bentuk mesinnya sama dengan Audi R8, tapi juga penempatan atau displacementnya dari Lamborghini Huracan STO ini juga sama dengan Audi R8, yaitu dimana dia menempatkan mesin mereka di bagian tengah belakang mobil, atau ini adalah disebutkan mid rear engine, sehingga menghasilkan bonet depan yang lebih cenderung pendek di depan sini, di sebelah sini ya. Dan di bagian depan sini dia ada tetap bagasinya, cuman sangat kecil. Yang kalau di Lamborghini biasa itu, Lamborghini Huracan biasa itu dia mempunyai bagasi 100 liter. Namun yang di Lamborghini Huracan STO ini dia hanya mempunyai 38 liter. Karena apa? Kenapa? Karena dua hal ini. Ini dan ini. Nah, dua hal ini yang ada di kap bagasi ya, kap bagasi gue sebut sini, itu yang akan memakan ruang bagasi. Karena di atas itu dia terdapat suatu buangan airflow aerodinamika yang tadinya dia di bagian bawah sini dan akan dikeluarkan melalui lubang di sini. Jadi lubang tersebut dia akan membuang airflow udara yang dia tangkap dari bagian bawah mobil di sini. Jadi area di bagian bawah mobil di sini, salah satu airflow-nya akan naik ke atas mobil dan dia akan terbuang melalui air scoop atau lubang exit radiator, bukan radiator sih, exit aero yang dia mengalir ke atas mobil di sini. Seperti itu. Jadi kapasitas bagasinya sedikit terkurang karena di bagian bagasinya terdapat seperti selang ya, dalam tanda kutip selang untuk air dam tersebut. Seperti itu. Nah, di bagian depan sini juga dia terdapat yang unik dan ciri khas dari Huracan STO ini adalah dia bentuk dari bumper ini yang cukup berbeda. Yang ini maksud gue, yang warna bronze ini, itu yang mengidentifikasi bahwa ini adalah suatu Lamborghini Huracan dan Huracan STO, karena garis desain yang kentara ini, yang warna beda ini, yang bronze itu mengidentifikasi ini adalah sebuah mobil Lamborghini Huracan STO. Dan bumper tersebut dia juga sangat unik karena dia seperti splitter atau pembelah angin yang sangat agresif di bagian depan. Jadi dia mengcovering atau mentamengi atau sebagai perisai bagi air dam atau radiator yang ada di bagian bawah sini, yang di bagian depan sini. Jadi air dam tersebut dia di covering atau dijaga oleh suatu bumper yang bronze ini warnanya. Seperti itu. Jadi dia juga sekaligus sebagai splitter atau pemisah angin yang akan masuk ke bagian air dam tersebut, yang nantinya akan airflow tersebut akan terpecah dan terbagi dua di sini. Jadi seperti winglet atau splitter yang berfungsi untuk memberikan airflow tersebut dapat terpisah ya, dapat terbelah di sini. Seperti itu. Itu juga sangat unik, kita bahas di sini. Dan di bagian bawahnya di sini juga dia terdapat area air dam untuk bukaan, yang di sini juga terdapat airflow yang akan langsung masuk ke bagian radiator tersebut di sini. Seperti itu. Jadi dia akan langsung masuk ke bagian radiator tersebut. Nah, di bagian bawahnya juga dia terdapat seperti struktur ya. Di sini lebih tepatnya struktur
untuk menahan bumper depan tersebut, dan dia akan membelah angin masuk ke bagian kanan atau kiri mobil yang masuk ke bagian di sini. Seperti itu. Dan uniknya di sini adalah dia bumpernya juga dia terintegrasi, bumper yang bronze tersebut terintegrasi, seolah-olah terintegrasi, walaupun ini adalah hal berbeda, parts yang berbeda, namun dia seolah-olah telah terintegrasi. Jadi udara yang tidak masuk ke bagian bawah mobil di sini, yang terbelah masuk ke bagian bawah mobil di sini, dia akan langsung masuk ke atas mobil di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi airflow-nya dia akan memecah bumper tersebut yang warna bronze tersebut akan memecah airflow yang masuk ke bagian bawah mobil ataupun ke atas mobil di sini. Seperti itu. Nah, yang ke bagian bawah mobil juga dia cukup unik, karena di bagian bawah mobil di sini, di bagian sini dia terdapat splitter atau bumper lah ya, bisa kita sebut bumper untuk memecah angin masuk ke bagian kanan atau kiri mobil tersebut di sini. Seperti itu. Dan ya, dia sama seperti brand yang minggu lalu kita bahas, yaitu McLaren. Setiap gurat desain atau art desain mobil tersebut yang mempunyai arti seperti itu. Dan ini adalah bagian bumpernya. Di bagian samping kanan di sini dia terdapat gurat desain yang seperti membelah antara area di sini dengan area di sini, yang dimana itu akan membuat airflow tersebut lebih aerodinamis dibuang ke bagian kanan atau di sini bagian kiri mobil di sini. Seperti itu. Jadi dia akan dibuang ke sini. Nah, airflow udara yang tadi di atas mobil di sini, yang tadi air scoop di sini, dia akan terbuang melalui sini dan akan disatukan oleh airflow udara dingin yang dari depan sini. Seperti itu. Dan dia akan naik ke atas mobil di sini. Nah, seperti itu. Nah, di bagian depan sini dia juga terdapat, di sini ada area tersembunyi di area antara ban dengan part body di sini. Itu apa? Itu adalah buangan dari udara turbulensi yang dihasilkan dari roda depan. Sementara gua cari fotonya. Nah, inilah ya. Jadi udara turbulensi yang dari roda tersebut dia akan dibuang melalui sirip-sirip ini. Nah, sirip-sirip itu akan membuang udara turbulensi yang ada di bagian roda depan, dan dia akan diarahkan ke bagian bawah mobil. Jadi dia akan difokuskan melalui udara buangannya, turbulensi udara buangannya ke bagian bawah mobil, dan akan dialirkan ke bagian samping mobil di sini. Seperti itu. Nah, untuk bagian sampingnya juga dia cukup unik, karena biasanya kita temukan ada air scoop atau lubang intake radiator yang cukup masif di sini, karena dia bermesin belakang. Namun di Lamborghini Huracan STO ini, ide itu sebenarnya masih ada, cuman bentuknya dia dipindahkan ke bagian bawah sini, yang biasanya kita temukan di area sini, di area terbuka situ, yang ukurannya juga cukup besar. Namun di Lamborghini Huracan STO ini dia merubah bentuknya dan ditaruh di bagian bawah di sini, yang difungsikan untuk mendinginkan mesin mobil tersebut. Dan kenapa taruh di bawah? Karena sejujurnya dan setepatnya udara airflow tersebut dapat lebih deras atau lebih lebat udaranya berada di bagian bawah, karena lubang udara tersebut yang kalau kita tempatkan di bagian bawah, dia bisa menangkap udara airflow tersebut dari side body di sini secara full, dan juga udara buangan dari underfloor mobil tersebut. Jadi
floor ini kan pasti dia akan membuang udara ke bagian samping mobil dan juga ke atas mobil. Nah, udara yang ke atas mobil di sini dari underfloor dia juga bisa masuk ke bagian radiator tersebut. Ketimbang ketika radiator tersebut berada di bagian samping, ya dia hanya menerima airflow tersebut dari bagian samping mobil. Tidak adanya tidak dari bagian bawah mobil naik ke atas mobil. Tapi kalau yang di bagian bawah sini dia bisa langsung masuk dari bagian udara outwash dari bagian underfloor mobil, dia akan langsung bisa masuk ke bagian dalam sini seperti itu. Dan juga pastinya dari samping mobil sini ya, masuk ke bagian bawah sini seperti itu. Nah, di bagian sampingnya dia juga cukup unik, yang sebenarnya nanti akan gue bahas di part 2 detail, nanti akan gue bahas. Di bagian sini dia juga terdapat air scoop atau udara intake yang berada di bagian atas mobil, di atas mobil. Nah, itu mengapa? Karena untuk membagi kinerja yang tadinya di bagian bawah di sini, di bagian bawah sini dia cukup kecil untuk pendinginan, tapi dia juga menambah air scoop tersebut di bagian atas mobil, karena untuk menerima airflow yang tadinya dari depan sini akan diterbangkan di bagian atas mobil sini, dan dia akan masuk ke bagian air scoop tersebut seperti itu. Dan di bagian belakangnya juga dia terdapat rear wing spoiler yang tidak dipunyai oleh Huracan Lamborghini Huracan Evo, Performante atau lainnya, sehingga Lamborghini Huracan STO ini dia secara teori mempunyai downforce yang lebih kuat dibanding Lamborghini Huracan lainnya. Dia sampai menggenerating downforce tambahan sekitar 58% lebih besar daripada Lamborghini Huracan lainnya, karena efisiensi downforce tersebut. Oke, dan itu dia dari Lamborghini Huracan STO. Ini dia untuk part pertamanya. Nanti untuk part keduanya nanti akan gue bahas lebih detail mengenai bagian belakang dan bagian part detail dari mobil ini. So, thank you guys sudah menonton, and see you in next video. Di jam yang sama, di esok hari gue akan bahas lebih lanjut. So, thank you sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel gue, and see you in next video.